Gimana ceritanya pemerintah bisa bikin kesepakatan rahasia dengan Jeffrey Epstein? Dan yang lebih bikin bingung lagi, kenapa pengadilan setelah perjuangan 1 dekade akhirnya malah berpihak pada jaksa bukan para korbannya? Nah, mari kita bedah sama-sama. Kita mulai dari kata-kata yang sangat kuat dari pengadilan itu sendiri. Ini bukan cuma kasus yang rumit ya. Pengadilan secara terbuka mengakui kalau apa yang terjadi ini adalah sebuah aib nasional. Coba ingat-ingat frasa itu, aib nasional. Karena ini datang langsung dari lembaga yang pada akhirnya akan membuat keputusan yang sangat mengejutkan. Jadi apa sih aib nasional ini? Semuanya berpusat pada satu hal, perjanjian super rahasia yang dibuat jaksa federal untuk melindungi Jeffrey Epstein dari hukuman serius atas kejahatan-kejahatannya. Urutan kejadiannya ini penting banget buat kita pahami. Investigasi dimulai tahun 2005. Terus, di tahun 2007, saat jaksa diam-diam bikin kesepakatan dengan Epstein, mereka juga ngirimin surat ke para korban tentang hak-hak mereka. Perjanjian rahasianya ditandatangani bulan September. Tapi anehnya, 4 bulan kemudian di Januari 2008, seorang korban masih dikasih tahu kalau kasusnya sedang diseliduki. Biar jelas ya, ini bukan sekedar kelalaian. Ini adalah pola penipuan yang aktif dan disengaja terhadap para korban yang seharusnya mereka lindungi. Poin kuncinya adalah tingkat kerahasiaan ini. Ini bukan cuma kurang komunikasi loh, perjanjiannya itu secara eksplisit dirancang untuk tetap rahasia. Jaksa secara aktif berusaha menyembunyikan keberadaan perjanjian ini dari para perempuan yang seharusnya mereka bela, bahkan sampai ngasih info yang salah tentang status penyelidikan. Nah, di tengah semua ini ada satu korban yang memutuskan untuk melawan. Ini yang membawa kita ke inti pertarungan hukum yang bakal berlangsung lebih dari 10 tahun. Courtney Wild jadi tokoh utama dalam cerita ini. Dia nggak cuma pasrah menerima nasibnya, dia memutuskan untuk melawan pemerintah dengan argumen bahwa tindakan mereka itu ilegal dan melanggar hak-hak dasarnya sebagai korban. Senjata hukum yang dia gunakan adalah CVRA. Ini adalah undang-undang yang waktu itu terbilang baru, yang dirancang untuk memastikan para korban nggak diabaikan begitu saja dalam sistem peradilan. Undang-undang ini seharusnya memberi mereka suara. Lebih spesifiknya lagi, Wild menyoroti 2 hak fundamental yang dijamin oleh CVRA, hak untuk berunding dengan jaksa dan hak untuk diperlakukan dengan adil. Dengan negosiasi rahasia dan info yang menyesatkan, dia merasa pemerintah sudah melanggar kedua hak ini secara terang-terangan. Setelah bertahun-tahun proses hukum, kasus ini akhirnya sampai ke pengadilan banding untuk mendapatkan jawaban final. Dan jawabannya, jujur aja, bikin banyak orang syok. Dan inilah hasilnya. Walaupun mengakui betapa parahnya situasi ini, pengadilan banding pada akhirnya menolak permintaan Wild. Intinya, mereka seolah bilang, kami bersimpati, tapi hukum tidak mengizinkan kami membantumu. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Di satu sisi, ada pelanggaran hak yang jelas dan aib nasional. Di sisi lain, ada keputusan pengadilan yang kelihatannya bertentangan dengan itu semua. Jawabannya ternyata ada di seluk-beluk teknis hukum. Oke, mari kita urai alasan hukum yang pertama, yang jadi pembeda paling krusial dalam kasus ini. Semuanya kembali ke perbedaan antara 2 istilah hukum, mosi dan gugatan hukum. Gini deh biar gampang bayanginnya. Gugatan hukum itu kayak membangun rumah baru dari nol. Anda meletakkan fondasi untuk kasus yang benar-benar baru. Nah kalau mosi, itu ibaratnya kayak ganti jendela di rumah yang udah ada. Itu adalah permintaan yang Anda ajukan di dalam kasus yang sudah berjalan. Dan disinilah letak masalahnya, CVRA itu ngasih Wild sebuah kunci, kemampuan untuk mengajukan mosi. Tapi karena jaksa nggak pernah membangun rumahnya, mereka nggak pernah mengajukan kasus pidana federal terhadap Epstein, jadinya nggak ada pintu untuk pakai kunci itu. Dia mencoba membangun rumah baru dari nol, dan menurut pengadilan, undang-undangnya nggak mengizinkan itu. Istilah hukumnya adalah hak gugat pribadi. Pada dasarnya, pengadilan memutuskan bahwa Kongres tidak secara eksplisit menulis di dalam CVRA wewenang bagi korban untuk menggugat pemerintah dari awal dalam keadaan seperti ini. Intinya, Kongres ngasih korban sebuah alat, tapi alat itu cuma berfungsi kalau jaksa udah memulai kasus. Kalau jaksa nggak ngapa-ngapain, alat itu jadi nggak berguna. Alasan hukum yang kedua bahkan lebih mendasar lagi. Ini berkaitan dengan salah satu kekuatan yang paling dijaga ketat oleh cabang eksekutif, diskresi penuntutan. Diskresi penuntutan ini adalah fondasi sistem hukum kita. Ini adalah gagasan bahwa jaksa, yang merupakan bagian dari eksekutif, punya kuasa penuh untuk memutuskan siapa yang mau dituntut, atas kejahatan apa, dan kapan. Pengadilan yang merupakan cabang yudisial dari dulu sangat enggan untuk ikut campur dalam keputusan-keputusan ini. Dan disinilah ironi terbesarnya.
Undang-undang yang sama yang dirancang untuk memberi hak kepada korban, yaitu CVRA, secara eksplisit berisi pasal yang mengatakan kalau undang-undang itu nggak boleh dipakai untuk mengambil kekuatan inti para jaksa. Pengadilan melihat adanya potensi efek domino yang berbahaya di sini. Kalau mereka mengizinkan gugatan Wild, itu bakal membuka pintu bagi hakim dimanapun untuk mulai ikut campur dalam setiap langkah jaksa sebelum kasusnya dimulai. Mereka bisa dipaksa memerintahkan jaksa untuk menyelidiki orang tertentu atau melarang kesepakatan imunitas. Ini akan secara fundamental mengubah keseimbangan kekuasaan antara pengadilan dan jaksa, sebuah garis yang sangat enggan mereka langgar. Jadi semua ini membawa kita pada kesimpulan yang, ya terus terang sangat tidak memuaskan dan provokatif dari kasus ini. Pada akhirnya, pengadilan memisahkan antara kesalahan moral dan solusi hukum. Ya, apa yang jaksa lakukan itu salah, sebuah aib nasional. Tapi cara Ibu Wilds mencoba memperbaikinya dengan memulai gugatan baru bukanlah jalur yang diizinkan oleh undang-undang. Dia punya hak, tapi dia memakai alat yang salah untuk menegakkannya. Kutipan terakhir dari pengadilan ini merangkum semuanya dengan sempurna. Ini adalah pengakuan atas penderitaan dan keberaniannya. Tapi di saat yang sama, ada kesimpulan kaku bahwa hukum, seperti yang tertulis, tidak memberikan solusi yang ia cari. Tangan mereka seolah terikat oleh teks undang-undang. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang menghantui, apa gunanya sebuah hak jika tidak ada cara untuk menegakkannya di saat kita paling membutuhkannya? Kasus ini menunjukkan bahwa terkadang di mata hukum, memiliki hak dan memiliki solusi adalah dua hal yang sangat berbeda.